Seri Katekisi Persiapan Penerimaan Sakramen Baptis oleh Tim Katekisi Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat, Medan. Pada kesempatan ini kita akan membahas simbol-simbol dan makna perayaan sakramen baptis. Adapun tujuannya adalah 1. Agar peserta mempersiapkan diri akan hal-hal yang perlu dalam perayaan sakramen baptis. Yang kedua, agar peserta mengetahui arti, tanda dan simbol-simbol yang dipakai dalam penerimaan sakramen baptis. Pembaptisan bagi umat beriman merupakan bentuk kepercayaan dalam hidup bersama. Melalui pembaptisan, nampak dengan jelas keberadaan orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah dan gerejanya. Karena itu, sangat perlulah dimengerti dengan baik arti dari tanda-tanda pembaptisan sebagai seorang Kristen. Gereja yang mengajar dan membaptis berasal dari perintah Yesus Kristus sendiri. Yesus bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19 sampai 20. Gereja setia melaksanakan tugas ini dan memahami bahwa sakramen baptis adalah pintu gerbang untuk menerima sakramen lainnya. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dan mendasar yang tanpanya semua sakramen lain tidak dapat diterima. Dengan demikian, betapa dalam arti sakramen baptis itu. Hal itu dapat dipahami melalui simbol-simbol yang digunakan dalam upacara baptis. Ada beberapa simbol yang pantas dipahami. 1. Menandai dahi anak dengan tanda salib. Imam atau pastor, orang tua anak yang mau dibaptis, dan bapak ibu serani atau wali baptis menandai anak dengan tanda salib di dahi. Kemudian imam atau pastor berkata, "Aku memeteraikan nama Yesus Kristus di dalam engkau." Makna dari penandaan salib di dahi ialah tanda pengakuan iman akan pendampingan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan memberitahukan bahwa setiap manusia merupakan gambaran Allah yang diselamatkan Kristus Putra Allah, serta didiami dan disemangati oleh Roh Kudus. Air. Air adalah tanda kehidupan. Dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah air kehidupan. Air memberikan kelegaan atas rasa haus. Air juga dapat membersihkan. Dalam hidup kita, air dapat diberikan dalam bentuk banyak tanda atau simbol. Air juga dapat memberikan pembaharuan dengan menyucikan dosa-dosa. Melalui Laut Merah, Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yohanes mengarahkan umat pada pertobatan melalui Sungai Yordan. Orang Kristen memakai air, dan melalui air dibawa kepada kehidupan Kristus. Melalui air baptis, umat yang menerimanya menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama.
Dengan air pembaptisan, manusia menerima pertobatan dan menjadi putra-putri Allah dalam gereja kudusnya. Tiga, minyak krisma. Perminyakan pada masa Perjanjian Lama merupakan perbuatan yang amat penting, yang menandakan bahwa seseorang yang menerimanya adalah orang pilihan yang mengemban tugas atau jabatan penting dalam masyarakat. Seorang raja yang hendak dilantik menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat biasanya diminyaki sebagai tanda bahwa dia adalah seorang raja. Putra raja diminyaki sebagai tanda bahwa dia menjadi ahli waris kerajaan. Anak-anak yang menerima baptisan juga diminyaki dengan minyak krisma sebagai tanda bahwa dia menjadi putra-putri dan pewaris kerajaan Allah. Empat, kain putih. Kain putih dikenakan atau dipakaikan kepada anak yang menerima pembaptisan sebagai tanda bahwa dia sudah dikuduskan dan menjadi manusia baru dalam Kristus. Dengan menerima dan mengenakan kain putih, anak yang menerimanya dibersihkan dari dosa asal dan hidup dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah. Dengan demikian, orang yang dibaptis harus memelihara hidupnya agar berpadanan dengan kehendak Allah. 5. Lilin. Lilin bernyala yang dinyalakan dari lilin Paskah melambangkan bahwa anak yang dibaptis menjadi anak-anak terang yang membawa terang Kristus ke dunia. Dengan diterimanya lilin bernyala menandakan bahwa semakin jelas keberadaan orang Kristen, pengikut Kristus, menjadi pembawa terang di dunia. Enam, Bapak Ibu Serani. Bapak Ibu Serani atau wali baptis merupakan wakil umat beriman yang menerima dengan gembira anggota baru dalam persekutuan gereja kudus. Bapak Ibu Serani juga menjadi tanda bahwa gereja bertanggung jawab terhadap umatnya, khususnya dalam pendampingan dan pembinaan iman anak yang menerima pembaptisan. Bapak Ibu Serani dipilih dari antara umat atau dari pengurus gereja yang dapat menjadi teladan iman, memiliki pengetahuan akan iman, dan sekaligus dapat menjadi pembina iman anak atau Bapak Ibu rohani. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.